karena ini saking takziman wa takriman untuk menghargai jasa keilmuan beliau, maka Mbah Wahab Hasbullah memberikan gelar Rois Akbar, tentunya juga dengan persetujuan para pengurus PBNU. Kita semua tahu bahwa pendiri Jatman itu ada 5 orang, yaitu Kiai Musrif Peranggen, Kiai Nawawi Berjan Purworejo, Kiai Masruhan, Kiai Hudori Tegarrejo, dan Kiai Andi Potopati, seorang bupati dari Grobogan. Mereka itu adalah tokoh-tokoh yang mengawali berdirinya Jatman. Kemudian dibantu oleh ulama Thorikoh, salah satunya adalah Mbah Mahli dari Magelang. Kita semua tahu itu. Tetapi kemudian kesininya ketika Habib Sufi itu didaulat sebagai ketua Jatman, malah orang-orang yang mengawali atau yang membidani lahirnya Jatman itu seolah dilupakan. Dan pada saat kami sowan ke dalam Ki Halwani, beliau bercerita dengan menetes air mata di dalam polemik mazhab ini tentang pelurusan sejarah yang berkaitan dengan NU, yaitu tentang pembelokan sejarah NU, pembelokan sejarah Jatman, kemudian pencurian makam, perampokan nasab para leluhur, itu harus diteruskan. Kalau ini tidak diteruskan, maka yang kasihan itu adalah anak keturunan kita nantinya. Maka pesan dari Ki Halwani, perjuangan ini harus tetap dilanjutkan, jangan sampai berhenti. Kebenaran harus tetap berdiri pada tempatnya. Kita diminta untuk terus jalan, tidak boleh takut. Kedoliman harus ditumpas, karena bagaimanapun Nusantara adalah tempatnya para aulia. Jangan sampailah anak cucu kita nanti ribut gara-gara masalah sejarah yang telah dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini harus tetap dilanjutkan. Ya, karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Kata Mbah Yai Halwani apa? Jangan sering memotong sejarah orang supaya sejarahmu tidak dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ini pentingnya edukasi. Kalau kita belajar bagaimana keterlibatan dari pondok pesantren Sidogiri, ternyata ini masih keluarga. Keluarga dari siapa? Keluarga dari Syekhona Khalil, karena kakeknya satu dari siapa? Kiai Asror. Kiai Asror dari Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman dari Mbah Sunan Gunung Jati. Maka wajar kalau Abuya Gufron ketika meluruskan Mufarraqah NU di Jombang, beliau datang ke Sidogiri, ternyata ada trah sama-sama dari keturunan Sunan Gunung Jati. Makanya berani untuk tabayun. Loh, ini loh ulama gentleman. Jangan hanya diam aja. Ketika umat ini, kata Kiai Nartib ini, merasa kebingungan di bawah antara yang hak dan yang batil, antara yang bayin dan yang bohong, ini perlu dijawab. Siapa yang tergugat? Ngomong, kamu nggak bisu, kamu nggak bodoh. Ngomong, bicara. Bukankah engkau dijadikan ketua orang sedunia, ngurusi masalah Nusantara saja sudah tidak becus, berarti kamu bukanlah Nusantara. Jangan dibiarkan ini Nusantara. Tidak akan ada efeknya bagi mereka yang cuek, tapi bagi mereka yang teliti ini akan menimbulkan percikan-percikan kebencian. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Tabayun. Kalau kami berani menyampaikan begini kepada PBNU, kami sudah sampaikan, Kiai, melalui sekretaris Katib Suriah,
Bagaimana polemik ini Kiai? Jangan sampai nanti di bawah ini saling cakar-mencakar. Gejolak ini harus ditangani dengan serius. Karena apa? Negara ini tidak berdiri dengan kaki sebelah, dengan satu kaki. Tapi negara ini disonggoh oleh berjuta-juta kaki dan berjuta-juta intelektual. Ini perlu dijawab. Monggo. Supaya apa? Supaya tidak menjadi kembang api kebencian. Kalau kita menjelaskan apa yang ada di dalam kitab ini, apa yang di dalam kitab itu, kita dianggap menyerang. Ngapain lu beli kitab? Ngapain kitab itu ditulis? Udah bakar aja kitab-kitab itu. Berarti Indonesia sudah tidak butuh kitab, tidak butuh ilmu. Ulama Indonesia sudah tidak mau berpegang teguh kepada ulama. Lah iya, jika setiap apa yang disampaikan secara ilmiah dari berbagai khasanah keilmuan para ulama ini dianggap kebencian. Jadi tidak ada untuk faktor menyerang. Kita menyampaikan tentang PBNU, tentang Bahasim Asy'ari. Ini mohon maaf, tidak ada sama sekali tendensi. Justru ini menyelamatkan nama beliau. Jangan dicangkok-cangkokkan. Karena apa? Mohon maaf, Bahasim Asy'ari itu diberikan gelar Rois Akbar begitu saja ketika masih ada. Enggak mau kok. Kan begitu. Karena ini saking takziman wa takriman untuk menghargai jasa keilmuan beliau, maka Mbah Wahab Hasbullah memberikan gelar Rois Akbar, tentunya juga dengan persetujuan para pengurus PBNU. Oke, begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam.